Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara-saudaraku sedangkan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan syarat-syarat dokumen kelengkapan administrasi perkawinan di kantor urusan agama kecamatan, di mana syarat-syarat kelengkapan administrasi perkawinan itu mengacu kepada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dalam kaitannya dengan dokumen administrasi kelengkapan administrasi perkawinan di KUA kecamatan. Jadi ada dua persyaratan pokok dan juga persyaratan pelengkap. Nah, seperti apa syarat-syarat dokumen kelengkapan administrasi perkawinan di kantor urusan agama kecamatan? Berikut informasinya untuk Anda. Sebelum kita lanjut, silahkan like, komen, dan subscribe. Baik, kita mulai. Untuk syarat kelengkapan administrasi nikah atau administrasi perkawinan di kantor urusan agama kecamatan, syarat pokok yang pertama adalah surat model N1, yaitu surat pengantar nikah dari desa atau dari kelurahan. Selanjutnya surat model N2, yakni surat permohonan kehendak nikah, baik calon pengantin laki-laki ataupun calon pengantin perempuan. 3. Surat model N4, yaitu surat persetujuan pengantin, baik pengantin laki-laki dan juga pengantin perempuan. Selanjutnya surat model N5, yakni surat izin kedua orang tua atau wali bagi calon pengantin yang berusia kurang dari 21 tahun. Selanjutnya surat model N6, yaitu surat keterangan kematian atau akte kematian bagi calon pengantin laki-laki atau calon pengantin perempuan, janda atau duda sebab kematian. Selanjutnya surat model N10, yakni rekomendasi nikah dari KUA kecamatan tempat calon pengantin laki-laki ataupun calon pengantin perempuan berdomisili. Artinya, apabila perkawinan atau pernikahan dilangsungkan di tempat domisili seorang calon pengantin perempuan, maka calon pengantin laki-laki harus meminta rekomendasi nikah dari KUA tempat calon pengantin laki-laki berdomisili. Begitu juga sebaliknya, apabila calon pengantin, kedua pasangan calon pengantin menikah di tempat calon pengantin si laki-laki, maka calon pengantin perempuan harus meminta surat rekomendasi dari KUA tempat calon pengantin perempuan berdomisili. Selanjutnya berkas yang disiapkan, yakni fotokopi KTP masing-masing 1 lembar, baik calon pengantin laki-laki ataupun calon pengantin perempuan. Selanjutnya fotokopi kartu keluarga masing-masing 1 lembar, baik calon pengantin laki-laki ataupun calon pengantin perempuan. Selanjutnya fotokopi akta kelahiran masing-masing 1 lembar. Apabila tidak ada akta kelahiran bagi calon pengantin, maka hendaklah meminta surat keterangan lahir dari desa atau kelurahan. Selanjutnya fotokopi KTP wali nikah, fotokopi KTP kedua orang saksi masing-masing 1 lembar. Selanjutnya
pas foto warna berukuran 2x3, 3x4, 4x6, masing-masing 2 lembar yang latar belakang biru. Selanjutnya, surat dispensasi dari pengadilan agama bagi calon pengantin yang berusia kurang 19 tahun. Selanjutnya, surat pernyataan jejaka atau perawan yang bermaterai 10.000. Selanjutnya, surat penetapan wali adol dari pengadilan agama jika seorang calon pengantin perempuan yang walinya tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali, maka harus ada surat penetapan wali adol dari pengadilan agama kota atau kabupaten. Selanjutnya, surat dispensasi dari camat bagi perkawinan atau pernikahan yang dilangsungkan kurang dari 10 hari kerja semenjak didaftarkan di kantor urusan agama kecamatan. Selanjutnya, surat izin dari atasan kesatuan TNI atau Polri bagi calon pengantin laki-laki ataupun calon pengantin perempuan yang memiliki pekerjaan TNI ataupun Polri, maka harus ada izin dari atasan kesatuan. Selanjutnya, izin poligami, yakni surat izin dari pengadilan agama apabila seorang laki-laki yang ingin berpoligami. Selanjutnya, surat izin dari kedutaan atau konsulat dari negara yang bersangkutan yang ada di Indonesia. Ini bagi warga negara asing yang melaksanakan pernikahan di Indonesia. Selanjutnya, surat keterangan atau surat selip setoran bank bagi calon pengantin yang hendak menikah di luar kantor urusan agama atau di luar jam kerja, maka harus membayar ke negara sebesar Rp600.000 dibuktikan dengan selip setoran dari bank ataupun pos terdekat. Selanjutnya, persyaratan pelengkap. Yang pertama, fotokopi ijazah masing-masing 1 lembar. Kenapa harus ada fotokopi ijazah? Karena ini untuk menyeragamkan nama calon pengantin di buku nikah, kartu keluarga, ijazah dan KTP. Yang kedua, kartu imunisasi TT bagi calon pengantin perempuan yang dikeluarkan oleh puskesmas ataupun rumah sakit terdekat. Yang ketiga, fotokopi surat nikah orang tua, terutama bagi calon pengantin perempuan, maka harus melampirkan fotokopi buku nikah orang tua apabila yang bersangkutan adalah anak yang pertama. Selanjutnya, surat pernyataan mu'allaf dari kepala desa ataupun kelurahan atau sertifikat mu'allaf yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan bagi calon pengantin yang baru masuk Islam. Dan sedikit kami sampaikan bahwa jika perkawinan atau pernikahan yang berkewarganegaraan asing harus melampirkan fotokopi paspor yang masih berlaku atau fotokopi visa
yang masih berlaku. Itulah syarat-syarat pernikahan di kantor urusan agama kecamatan, baik itu syarat pokok ataupun syarat pelengkap. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.